kuning itu dakwah ulama-ulama dulu. Kuning itu filosofi dari warna emas, yang artinya emas tidak ada orang yang tidak suka. Ada orang tidak suka emas? Ada? Kasih mak. Semua orang suka emas. Artinya selesai kau maulid ini, kau harus punya sifat seperti emas. Semua orang suka kamu. Jangan sampai kau rajin bersikir, jangan sampai kau rajin berjamaah, tapi kau lempar kantornya orang. Terus, songkolo, warna kuning. Lalu kenapa tidak pakai nasi? Kenapa pakai ketan? Ketan itu Pak Komandan, itu ketan dia merapat, dia mengikat. Artinya apa? Selesai kau maulid, jadilah umat Islam yang menyatukan. Meskipun kau berbeda, tapi jangan kau bercerai-berai. Meskipun kau beda pendapat, tapi jangan kau bermusuhan. Kau harus kuat akur seperti rapatnya ketan. Lalu kenapa dia pakai telur? Kenapa dia tidak pakai mangga? Kenapa dia tidak pakai pisang? Dia pakai telur. Jangan lagi porno anak muda. Kenapa dia pakai telur? Telur adalah bibit kehidupan. Diharapkan leluhur kita menyampaikan bahwa setelah kau maulid, jadilah telur-telur, jadilah bibit-bibit kehidupan yang meneruskan dan melanjutkan sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah Songkolo. Dan hebatnya lagi di Songkolo maulid, biar orang kaya berebut juga. Iya Mi, berapa harganya ini telur? Paling 1.000, paling 2.000. Tapi biar mantan wali kota ambil tongi sebentar. Ya gitu. Itulah barakahnya ini namanya telur maulid. Jadi saudaraku, yang tidak mau maulid silakan, yang maulid silakan, tapi jangan saling menyalahkan. Satu, dua, yang saya perlu jelaskan karena waktu terbatas ini. Yang kedua, setiap maulid kita selalu katakan meneladani Nabi. Kenapa Nabi diteladani? Karena Nabi itu juga sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, adik-adik, woi, punah sapi disuri contoh bunyinya anjing, bisa kira-kira? Bisa? Kau suruh kambing, menggonggong kau seperti anjing, pasti yang suruh orang gila. Kenapa? Kambing tidak bisa mencontoh anjing. Anjing tidak bisa mencontoh kerbau. Kerbau tidak bisa mencontoh burung tutut. Kenapa? Tidak sama. Tapi Nabi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Contoh teladan. Kalian mencontohi Nabi. Berarti Nabi pasti bisa kita contoh. Kenapa? Karena Nabi manusia biasa. Andai saja kita disuruh contoh malaikat, pasti tidak bisa. Kenapa tidak bisa Ustaz? Kita beda dengan malaikat. Apa bedanya? Malaikat tidak makan. Kita 24 jam saja tidak makan. Pandra maki. Iya. Malaikat tidak menikah. Malaikat tidak suka perempuan. Kita, terutama saya, apa saja masih mau. Iya toh? Oh mak ada ibu wali kota sini. Malaikat tidak tidur. Kita tidak bisa tidak tidur. Maka tidak mungkin kita bisa mencontoh malaikat. Superman, cocok itu ya. Superman tidak bisa kita contoh. Kenapa? Dia ada sayapnya, bisa terbang. Lagi pula dia pakai celana, salah-salah carana. Kenapa na celana di luar, celana dalam di luar? Iya toh? Tapi Muhammad sebagai manusia biasa pasti bisa kita contoh. Meskipun Muhammad SAW manusia biasa, tapi dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia pilihan, beliau diberikan kelebihan. Apa kelebihan-kelebihannya? Satu, Nabi Muhammad air liurnya bisa jadi obat. Betul kau Ustaz? Baca sejarah hijrahnya Nabi. Di dalam Gua Zur, Nabi bersembunyi dengan Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq. Digigit kalajengking Abu Bakar Siddiq. Gigit tangannya, gigit kakinya. Begitu keluar air matanya karena Nabi tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq dilihat, ada kalajengking. Tahu kalajengking? Tahu? Tahu kalajengking? Bahasa Parisnya Balipat Tarutung. Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Nabi, dia bilang Abu Bakar, ada skorpion, ada lipat.
Saya kasih bangun Nabi tidak tega. Saya tidak kasih bangun, nanti digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar mengambil tindakan heroik. Apa itu? Nah, kasih masuk tangannya di lubang kalajengking. Digigit ke kalajengking, dia tahan, tidak mau berteriak, dia gigit bibirnya. Belum selesai sakit tangannya, ada lagi kalajengking di lubang yang lain, kakinya lagi nak kasih masuk. Dia tahan sakitnya, dia gigit bibirnya, tapi air matanya tidak bisa dia tahan. Keluar air matanya, pas jatuh di pipinya Rasulullah, Nabi terbangun. Kalau bahasanya kita di Makassar, bangunlah sudah bilang, kenapa kau Abu Bakar? Tua kabali bang. Iya toh? Saya tahu banyak orang Bugis di sini. Kalau Potere kan banyak orang Bugis toh. Masya Allah, ini di waktu ku sekolah kan di Semampa. Masih ada temanku di sini. Kalau tidak salah mantan Satpol PP, Pak Iksan. Kayak itu teman kelasku itu. Temanku dulu bolos pergi berenang di sini. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi bangun. Kata Nabi, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, saya digigit lipan. Kenapa kau tidak kasih bangun saya? Saya tidak tega. Akhirnya Nabi, dia ambil air liurnya. Nalai wa liurna, dia ambil air liurnya, lalu dia usap ke tangan dan kaki yang dibekas gigitan kalajengking itu, dengan izin Allah sembuh. Air liurnya Nabi jadi obat. Tapi suami itu ibu yang kita coba-coba ada kata kita kasih air liurnya suami tak infeksi. Nabi karena dia manusia pilihan bisa menyembuhkan air liurnya. Juga sejarah membuktikan, hadis juga menceritakan keringatnya Nabi diperebutkan sahabat jadi parfum. Masya Allah, Nabi perlu kita contoh dalam hal apa? Oke, dalam menghadapi kepenatan dan kesusahan hidup. Nabi adede masih dalam perut meninggal di bapaknya. Ada di sini Pak Kepala Dinas yang masih dalam perut meninggal bapaknya. Ada kira-kira? Tidak ada. Ada ibu-ibu di sini masih dalam kandungan meninggal bapaknya? Tidak ada. Berarti masih lebih berat hidupnya Nabi. 4 hari setelah lahir diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, bawa kembali karena beberapa kali uji coba pembunuhan oleh orang Yahudi, maka Halimatus Sa'diyah membalikkan anaknya Muhammad kecil waktu itu 4 tahun, lalu dibawa kembali ke Mekah kepada ibunya. Usia 6 tahun, ibunya berkata, "Nak, kita pergi ke Yastrib. Yastrib itu Madinah sekarang. Kita pergi ziarah kubur, nak. Kita pergi ziarah kubur, lihat arwah bapakmu. Ini pesannya bahwa boleh kita ziarah kubur. Yang tidak boleh pergi ke kubur minta-minta." Ada begitu? Ada dulu. Sekarang tidak ada, Mi. Cuma masih ada sekarang pergi berdoa di kubur. Terutama kita yang pengantin baru. Pakai kemeja putih, pakai songkok baru, pakai lipas sampai. Datang itu pengantin baru dibawa sama bapak, nak pergi ziarah kubur di nenek. Nah, dia bilang, "Oh nenek, ini kintu kodon cucu no, lebaki bunting, doa-doakan kodon na cepat dapat anak, supaya baik rezekina." Kenapa na orang hidup minta didoakan sama orang mati? Orang mati bukan mendoakan orang hidup, tapi orang hidup yang mendoakan orang meninggal. Nah, sudah. Kemudian setelah balik dalam usia 6 tahun, balik dari Madinah ziarah kubur, di desa bernama Afwah, meninggal ibu beliau, Siti Aminah. Meninggal di situ, Rasulullah sampai dijelaskan, begitu sedihnya ditinggal ibunya, beliau pingsan dan beberapa saat direndam air sehingga bisa beliau bangun. 6 tahun yatim piatu nih. Berapa anaknya Nabi? 7 anaknya Nabi, Pak. 6 yang meninggal usia remaja dan usia balita dilihat langsung oleh Rasulullah. Ada di sini 6 anaknya meninggal? Ada? 1